hidup around 1 to 100 years, anggap panjang ya umurnya ya. Kalau nggak tidak punya half of the time, carilah Tuhan yang benar selama masih ada diberikan kesempatan kita untuk mencari. Selama kita masih mampu untuk berpikirlah dengan baik. Jangan cuma mikir hidup ikutin orang, lah we only live once gitu loh. Kita nggak meninggal dan hidup lagi nggak bisa memperbaiki everything. Once you can fix it, fix. Itu kenapa juga menurut saya tuh harus jadi orang yang terbuka, open minded to want to information, to knowledge, to everything. Karena itulah yang akan membuat kita bisa menemukan kebenaran saat kita belajar. Jesslyn mu'alaf cerdas yang insya Allah akan menginspirasi ribuan orang-orang Kristen untuk masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesiana Radio. Para sobat, insya Allah admin akan kembali ke laptop. Artinya setelah perhelatan politik hampir selesai, hampir rampung, tapi tetap Kang Zen akan mengupload berita-berita politik, tapi sepertinya berita-berita soal mu'alaf, soal berita-berita dunia Islam, soal kejayaan Islam akan Kang Zen upload lebih banyak. Bagi subscriber yang baru, yang belum melihat Kang Zen di Indonesiana News TV dan Indonesiana TV News, yang dua channel itu sedang ada masalah. Sebagian besar video-video Kang Zen adalah tentang mu'alaf, tentang kristologi, ya punya sedikit ilmu kristologi, dan tentang perkembangan dunia Islam. Islam insya Allah akan kembali menguasai dunia. Kali ini yang kita hadirkan, yang kita komentari, Jesslyn Thea, anak muda, baru 24 tahun, sangat super aktif di gereja, karena Jesslyn Thea adalah seorang musik, bahkan dipercaya sebagai pemusik gereja yang mengiringi Pak Det sebelum berkhotbah. Kita itu mengerti kehidupan bahwa our life will end, definitely will end. Saat kita end ini, kita masih bisa mengkontrol nih, apakah kita bisa masuk akhirat, kita masuk surga dengan benar, atau kita akan dijatuhkan ke dalam neraka. Jadi Jesslyn mengatakan bahwa umur manusia 60-100, katakanlah sampai 100 tahun hidup di alam dunia ini. Di alam dunia ini ada pertanggungjawabannya. Jangan sampai salah pilih Tuhan. Jangan sampai Tuhan yang kita pilih itu ternyata hanya seorang utusan. Tuhan yang kita sembah itu hanya manusia. Jangan sampai. Kita coba baca dulu Bible Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus atau mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jesslyn benar, jangan sampai kita terlambat untuk mendapatkan Tuhan yang benar, Tuhan Sang Pencipta, bukan Tuhan yang ternyata hanyalah seorang utusan. Bible Yohanes 17:3 ini sangat jelas bahwa ini seperti syahadatnya, seperti bunyi syahadat dalam Islam, di mana engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Bayangkan, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Bukan ajaran Trinitas yang ada 3 Tuhan, bukan. Dan engkau mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sangat jelas di Bible mereka bahwa Yesus hanyalah seorang utusan. Saya lagi, makin cerdas seorang agama sebelah itu, insya Allah akan makin dekat kepada Islam. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh anak muda sangat cerdas ini, yang kecerdasannya banyak dibandingkan dengan Felix Xiao, atau ada yang sambil bercanda, Jesslyn Thea adalah Felix Xiao versi wanita.
once you can fix it, fix. Itu kenapa juga menurut saya tuh harus jadi orang terbuka, open-minded to want to information, to knowledge, to everything. Karena itulah yang akan membuat kita bisa menemukan kebenaran saat kita belajar. Benar kata C.C. Yaslin bahwa hidup ini hanya sekali, jangan sampai terlambat. Kalau sudah meninggal dunia, sudah masuk akhirat, sudah masuk perhitungan hisab, tak ada waktu menyesal kembali, ingin memperbaiki diri, nggak bisa, telat. Yaslin juga mengatakan bahwa belajarlah, kajilah kitab Bible itu, tolong dikaji sekali lagi. Jangan sampai salah memilih Tuhan. Jangan-jangan yang dituhankan selama ini ternyata hanya seorang utusan. Jangan-jangan yang dituhankan selama ini dia hanyalah seorang nabi. Kita baca dulu Markus 12, 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Di Bible sendiri mengatakan bahwa Tuhan kita, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Esa artinya satu. Esa bukan tiga. Esa bukan Trinitas. Kemudian yang Markus 12:30-nya, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jelas para sobat? Kasihinilah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu. Artinya, Bible sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, hanya Allah, Tuhan yang wajib disembah. Sekali lagi, salut buat anak muda Yaslin yang bertahun-tahun, bahkan hingga dibaptis 7 kali, pindah gereja karena dipakai menjadi rebutan berbagai gereja sebagai pemain musik, mengiring Pak Endet sebelum berkhotbah. Berapa lama meyakinkan Gadesnya Untuk menjadikan kepada Islam itu sekitar 1 bulanan lebih, tapi dengan negara syarat, tapi ya posisi saya itu saya sudah Kristen hanya dengan sistem KTP, saya udah nggak percaya dengan Tuhan, tapi dalam hati saya itu saya ateis for 3 years. Yaslin saking tak percayanya lagi kepada Tuhan 3 dalam 1 atau 3 in 1, 1 in 3, selama 3 tahun bisa dibilang ateis. Dia menyebutkan itu karena sudah tak mau lagi berdoa kepada 3 Tuhan dalam 1 itu, dan tak mau lagi pergi ke gereja karena menurut dia ajaran-ajarannya sangat tidak masuk akal. Dan Masya Allah para sobat, salah satu hidayah datang ketika Yaslin mendengarkan debat-debat Islam Kristen. Sebagai penganut Kristen, dia sangat malu mengapa debater-debater Kristen selalu kalah, selalu tak bisa mengemukakan argumen yang benar. Dan ketika dibuka Bible-nya, mereka justru tidak yakin diri. Mereka selalu ngeles sana-sini ketika debater Muslim untuk mengajak oten-oten yang debater Kristen itu untuk membuka ayat-ayat di Bible-nya. Karena kita tahu para sobat, ayat-ayat yang ada di Perjanjian Lama banyak sekali yang mengesahkan Allah, sementara yang di Perjanjian Baru, terutama ajaran-ajaran dari Paulus itu, banyak yang justru malah menuhankan manusia, menuhankan Yesus. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.